Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Darwis Muhammad. Pada video ini, saya akan berbicara tentang korupsi. Apa itu korupsi? Kenapa bisa korupsi? Dan solusinya bagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang kemudian dikatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa yang Latin yang lebih tua, yaitu corrumper. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermola, dan penyimpangan dari kesucian. Ada banyak definisi buruk dari korupsi, sehingga ada definisi dari World Bank pada tahun 2000. Itu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadinya atau suatu kelompok tertentu. Korupsi bisa dimulai dari diri kita sendiri. Coba cek kalian, apakah kita sering menunda-nunda waktu dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan suatu hal? Ketika di sekolah atau kita di kantor, apakah kita sering datang terlambat? Atau ketika pulang, apakah kita terburu-buru untuk pulang? Atau masihkah ingat kita ketika kita disuruh oleh ibu kita, disuruh oleh orang tua kita untuk membeli sesuatu ke pasar, ke toko, maka kita sering mengambil untung dari uang itu? Coba kita renungkan kembali. Maka perbuatan-perbuatan itu adalah contoh kecil dari korupsi. Itu korupsi waktu. Banyak berita beredar bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan demikian? Karena dampak dari korupsi ini sangat dirasakan oleh semua pihak. Jika yang koruptor itu adalah pejabat publik yang menaungi sebuah instansi, misalkan baru-baru ini di sektor pajak, berapa banyak masyarakat yang merugi di sana, berapa banyak masyarakat yang sudah bekerja keras untuk bayar pajak sebagai wajib pajak yang taat, tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita peroleh, pejabat-pejabat di sana menyalahgunakan kekuasaannya. Kenapa masih banyak yang melakukan tindak korupsi? Jika kita melihat berita-berita yang begitu banyak di media massa, ada 3 hal yang saya rumuskan. Yang pertama, kurangnya kesadaran. Sesuatu yang membuat kita melakukan korupsi jika kita mempunyai kekuasaan, bahwa kita mempunyai kesadaran bahwa hal itu adalah hal yang buruk, tapi kita tetap melakukannya. Kenapa? Karena kita menginginkan keuntungan. Kita melihat keuntungan yang akan kita peroleh tanpa melihat akibatnya, tanpa melihat dampak hal itu pada dari masyarakat umum, masyarakat yang dapat merasakan kepedihannya. Yang kedua, matinya hati nurani. Kita melihat bahwa kita melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa melihat bagaimana kesedihan masyarakat Indonesia, masyarakat di luar sana, ketika hak-haknya dirampas begitu saja tanpa kita melakukan perlawanan sedikit. Karena mereka, oknum korupsi, yang memiliki kekuasaan di atas, yang memiliki segala kewenangan, bisa begitu saja membuat kebijakan, begitu saja
saja mengambil uang kita, mengambil hak kita. Maka hal yang bisa disimpulkan ketika kesadaran untuk bertanggung jawab, ketika kesadaran untuk berbuat baik, berbuat jujur itu sudah tidak ada, maka hati nurani mereka sudah mati. Yang ketiga, mungkin hati nurani mereka sudah masih ada, mungkin kesadaran mereka untuk tidak melakukan hal itu masih ada, tetapi lingkungan yang memaksa mereka untuk buat seperti itu. Ada banyak contoh untuk hal ini. Lingkungan mereka, lingkungan di oknum ini, calon oknum ini, semuanya korupsi. Cuman dia yang berpegang teguh untuk tidak melakukannya. Tapi dia tidak bisa melakukannya karena semua lingkungannya tidak mendukung itu. Semua lingkungannya di sekitar kita melakukan korupsi. Ada tidak banyak, tidak sedikit yang mengalami ancaman, yang mengalami teror, sehingga yang terkait melakukan tindakan korupsi. Itu yang bisa saya analisis kenapa masih banyak tindak korupsi di negeri ini. Bagaimana solusinya? Dengan masalah-masalah di atas, saya katakan tidak ada solusi yang pasti untuk menangani masalah korupsi ini. Yang bisa kita lakukan hanya mencegah dari awal. Ya. Karena apa? Karena ini tentang kesadaran kita. Karena ini tentang kesadaran bagaimana kita untuk berani jujur, berani bertanggung jawab dengan amanah yang kita. Maka saya buat video ini untuk menyadarkan semua orang akan bahaya korupsi. Dimulai dari diri kita sendiri, agar kita untuk terus bertanggung jawab atas waktu kita. Kita harus tidak menunda-nunda waktu, bekerja secara efisien, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Ya, semoga video ini dapat menyadarkan paling tidak yang menonton video ini dapat sadar bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat berbahaya, suatu kejahatan yang luar biasa. Oke, semoga kita dapat dijauhkan oleh perbuatan tercela ini. Karena ini usaha kecil dari saya sebagai rakyat biasa untuk mencegah terjadinya korupsi ini. Mari kita gaungkan semangat anti korupsi ya sekarang. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para saudara-saudara. Mohon maaf juga jika penyampaian saya masih terbata-bata karena proses belajar juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.